menerus ya. Berbedanya adalah kalau kalau balok menerus itu sistemnya kita mengerjakan struktur dari batangnya itu horizontal ya, atau disambung secara horizontal. Nah, kalau portal ya, mungkin kita pernah melihat struktur eh, gerbang ya, gerbang atau bangunan-bangunan yang berupa pintu besar. Nah itu dibuat dengan desain portal ya. Ya mungkin kalau kita lihat jembatan-jembatan pada zaman-zaman dulu ya, itu menggunakan susunan batu, yaitu dilengkungkan saja itu bisa jadi kan menahan beban yang besar ya. Nah itu prinsip kerjanya bersama dengan portal ya. Nah, perbedaan portal dengan balok menerus tadi sudah saya katakan bahwa susunan batangnya ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, jadi tidak pengerjaannya itu ya, ya ada portal itu berupa seperti ini ya. Nah, ya ini kita ambil contoh sederhana cuma dua balok ya. Kalau misalkan dia tiga balok seperti ini bentuknya, ya seperti gerbang ya. Kalau zaman dahulu portal itu seperti ini, ya pintu ya, ya gerbang dan lain sebagainya. Kita katakan seperti itu. Nah, struktur Ya, seperti siap, ini, Kak Reza, siap. ya struktur Apa? seperti ini banyak kita jumpai juga di jembatan baja ya, jembatan baja yang masih sampai saat ini masih sering digunakan di Indonesia ya. Jembatan itu paling strukturnya nanti lebih kompleks ya. Kita mungkin sampai itu nanti setelah UTS ya. Nah, misalkan saja ada sebuah portal statis ya, bagaimana pada gambar ini. Nah, di sini ada tiga titik ya, titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini titik A dihubungkan dengan perletakan jepit ya, jepit dan ujung C perletakan sendi. Sedangkan ujung B adalah bebas ya, tidak ada perletakan, adalah sambungan. Nah, kalau kita lihat di sini, batang ini memiliki jenis yang sama ya, sama-sama E dan I, dan juga pada batang BC ini panjangnya L ya, diletakkan beban terpusat P di tengah-tengah. Ini ditandai dengan jaraknya L per 2 dari B dan L per 2 dari C ya. Jadi ini di tengah-tengah bentang BC. Nah, kalau kita lihat di sini, ujung A itu dia menahan semua beban atau semua gaya, ya. Sehingga pada ujung A itu deformasi nol, ya. Deformasi nol, tidak terjadi pergerakan sedikit pun. Nah, sedangkan pada ujung B itu semuanya bergerak karena dia tidak ada perletakan, ya. Dia tidak ada perletakan, tidak ada yang menahan sehingga ujung B kita katakan tadi ujung bebas. Jadi dia bisa bergerak secara vertikal, bisa bergerak secara horizontal dan bisa melendut atau melengkung ya, akibat beban momen. Sedangkan pada ujung C ini adalah sendi ya. Pada ujung C ini sendi kita tahu sifatnya adalah menahan vertikal dan menahan horizontal, tapi dia tidak menahan momen. Jadi pada ujung C ada satu yang deformasi yaitu deformasi momen ya. Maka sini sebenarnya ujung B ini ada tiga ya. Nah, ada yang vertikal, ada yang horizontal, vertikal, horizontal. Tapi karena deformasi aksial diabaikan, maka yang searah dengan batang AB, yaitu yang vertikal ini kita hapus ya. Yang sejajar dengan batang BC, yang horizontal ini kita hapus, maka yang tersisa adalah hanya momen. Nah, maka ujung B aja ada satu, ujung C ada satu, maka Pakai dulu, makin lama makin dove-nya apa? ada dua ya. Dove-nya ada dua.
Nah, ini pertama kali yang kita lakukan. Jadi kita tentukan dulu degree of freedom-nya itu dalam satu struktur portalnya berapa. Dan ini kita dapat 2, maka matriks kekakuan strukturnya adalah 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan untuk menentukan KS ya, itu adalah penjumlahan dari elemen matriks kekakuan elemen satu dan matriks kekakuan elemen 2. Nah, ini dulu kita cari. Karena matriksnya 2 kali 2, kita tandain dulu ya, batang AB ini eh, nilai dari dovnya berapa. Dipisah ya, jadi kalau tadi digabung, sekarang dipisah. Ini dovnya kan emang 2 ya. Tapi kita pisah. Pertama kita cari batang AB, baru cari lagi batang BC. Nah, kalau batang AB, ini Anda sudah tahu di sini nilainya adalah 0,001, ya kan? Ini ada juga satu lagi ya, 0,001. Kalau ini adalah 01 ya 0012 bisa juga seperti itu. Nah, kita lihat di sini karena matriksnya cuma 2 kali 2, kita pakai rumus yang 2 kali 2. Ini rumus 2 kali 2 ya. Nah, karena dia cuma 1, 01, maka 01 maka yang dipakai cuma yang ada di kurung ini, maka matriks cuma satu yaitu 4 EI per L. 4 EI per L, ya selebihnya 0 ya. Nah, kalau elemen 2 ini matriksnya ada semua, 1, 2. Ini kan 1 di ujung B, 1 di ujung C ya. Kalau ini kan cuma di ujung B ya. Di ujung A itu 0, ini ujung B, di ujung C, ini ujung B ya. Nah, semuanya ada B, ini C, maka 1, 2, semuanya dipakai. Maka matriks kekakuan elemen 2 semuanya adalah 4i per L dan 2i per L, 2i per L, dan 4i per L. Sedangkan yang untuk elemen satu cuma 4i per L saja. Ya, selebihnya 0 karena dia cuma ada di B. Di A tidak ada deformasi. Nah, oke. Eh, sudah kita dapatkan nilai KS ini dan juga elemen satu dan elemen 2 kita gabung ya untuk mencari KS. Nah, jadi KS adalah elemen satu ini ya kita tambah dengan elemen elemen 2. Nah, ini kita jumlahkan 4 tambah 4 8, 0 tambah 2 2 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan di sini nilai KS atau matriks kekakuan struktur. Nah, untuk mendapatkan deformasi ya di ujung-ujung aktif, maka kita gunakan hubungan rumus ini ya. P sama dengan KS kali U. P sama dengan KS kali U. P adalah gaya pada ujung-ujung yang aktif akibat beban luar, KS adalah kekakuan struktur, dan U adalah deformasi. Ya, kalau kita ingin mencari deformasi, maka rumusnya kita modifikasi menjadi U sama dengan KS inverse dikali dengan PS. Nah, yang penting Anda ketahui adalah untuk menentukan PS ini. Berapa nilai PS-nya? Nah, gitu kan. KS sudah dapat ya, tapi masih belum perlu kita inverse-kan. Nah, karena dia cuma sampai KS saja, ini kita boleh cari inverse-nya ya. Jadi untuk mencari inverse kemarin sudah saya ajarkan ya, yaitu dengan cara 1 per determinan dikali dengan K transpose ya. Itu untuk 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 rumusnya agak panjang ya. Kita tambahkan 2 kolom lagi di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan PS ya, PS ini kita tinjau elemennya dipisah dulu. Nah, ini elemen AB, ya, ini elemen BC ya. AB itu tidak ada beban di atasnya. Ya, tidak ada beban eksternal ya. Dia kosong saja, maka dia semuanya nol. Jadi di ujung A 0, di ujung B 0. Ya, gaya-gaya yang akibat beban luarnya. Nah, sedangkan pada ujung batang BC ya, dia ada beban di tengah-tengahnya itu sebesar P. Sebesar P ini
kalau kita cari ya seperdelapan PL. Nah, kenapa seperdelapan PL ini? Kalau kita tinjau di B ini adalah dia dapat gaya seperdua P. Sorry ini. Oke. Nah, ada yang tahu dapat seperdelapan PL ini dari mana? Nah, ini seperdua P ya. Ya, seperdua P karena kan bebannya dibagi menjadi dua ya. Karena beban P setengah ditopang oleh B, setengah lagi ditopang oleh C. Jadi untuk mencari momen di B ya, kita ingin cari momen di B, maka sigma MC sama dengan nol ya. Sigma MC sama dengan nol. Eh, Anda bisa cari dengan rumus yang di pelajaran semester 1 ya. Jika ini kita nolkan, di sini C0, maka mulai dari sini ya. Nah, setengah P dikali L ya. Arah sini ya. Terus dikali, arahnya ini berlawanan nih. Nah, dikurang dengan P kali setengah L. Ya, maka dapatlah dari struktur keseimbangan ini kita dapatlah nilai P-nya, atau nilai momennya. Jadi sudah itu kita baru cari lagi sigma torsinya ya. Sama dengan nol dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Anda cari dulu. Ya. Cari dulu, maka dapatlah nilai momen-momen eh, di setiap titik B dan titik C. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan di titik B itu sebesar momennya adalah min seperdelapan PL. Ini karena arahnya searah jarum jam ya. Sedangkan di sini adalah berlawanan jarum jam, arahnya itu positif seperdelapan PL. Ini cuma arah tanda saja, nggak masalah. Kalau mau diganti juga nggak masalah ya. Misalkan ini positif, ini negatif, nggak masalah. Ya, misalkan ini kita ganti positif, ini ganti negatif, itu tidak menjadi problem ya. Itu hanya arah saja. Baik, kita dapatkan nilai PS-nya adalah di B dan di C itu nilainya seperdelapan, min seperdelapan ya. Nah, sudah kita ketahui nilai KS tadi, ya, KS yang sudah kita jumlahkan dari elemen satu dan elemen 2. Nah, ini kita cari inverse-nya, ya, cari inverse-nya. Nah, satu per determinan dikali dengan K transpose, ya. Maka K transpose-nya dikali dengan satu per determinan, maka didapatlah nilai K inverse-nya adalah L per 28 EI dikali 4 min 2 min 2 8. Nah, selanjutnya sudah kita dapatkan KS, sudah dapatkan PS, kita kalikan ya untuk mendapatkan US ya atau deformasi struktur. Ini nilai K inverse-nya tadi, ini nilai PS. Kita kalikan dengan perkalian matriks ya, maka kita dapatkan nilai ini. Nah, ya. Ini enggak ya, ini salah nih ya. Ini rotasi di join B dan ini ada rotasi di join C. Kita dapatkan eh, besar dari lengkungan ya, lengkungan lah kita katakan itu di titik B dan titik C. Nah, dari sini kita dapatkan di titik B itu lengkungannya sebesar min 3 per 112 PL per EI. Nah, sedangkan di titik C 5 per 112 PL kuadrat per EI. Nah, ini bisa dikoreksi, mungkin salah hitung ya. Atau apa ini belum saya cek lagi. Yang jelas ini yang ini salah nih, nggak pakai ya. Maka bisa kita pisah. Nah, ini kan di B. Ini rotasi di B, ini rotasi di C. Kita bisa per elemen. Elemen satu kan AB. Ya. A itu nol ya, tidak ada lendutan. Sedangkan yang ada di B, B tadi sebesar ini. Nah, maka ini yang di B-nya yang ada. Kalau di elemen 2 kan BC. B-nya adalah yang tadi yang kita ulang lagi. Dan C-nya adalah 5 per 112. Ini adalah elemen deformasi per elemen. Dipisah. Sudah itu kita pisah, baru kita cari lagi nilai dari P. Ya, P. P ini adalah nilai K kali U ditambah PR1. Nah, PR1 ini adalah reaksi beban luar.
Kalau tadi reaksi akibat beban luar ya, berarti eksersi internal sudah kita dapat tadi ya P. Nah, sekarang kita cari reaksi akibat beban luar. Nah, dari kasus ini pada elemen satu itu tidak ada beban di luarnya. Maka PR-nya semuanya nol ya. Maka kita cuma mengalihkan K elemen satu ya, ini K1 dikali dengan U1. U1 tadi sudah dapat ya, yang tadi sudah dapat sebelumnya. Dikalikan maka didapatkan nilai P-nya adalah ini. Nah, dari P ini kita ketahui bahwa ya, dari nilai P ini kita ketahui bahwa hasilnya adalah momen saja. Nah, tidak ada gaya vertikal, tidak ada gaya horizontal, momen saja. Nah, ya, maka di ujung P ini, ujung P yang A ini adalah nilainya dan ini adalah nilai yang di ujung B. Kan elemen satu kan batang AB ya. Di ujung A didapat min 3/56 PL dan di ujung B dapat min 6/56 PL. Ini tujuannya untuk kita menggambar pribadi diagram. Nah, selanjutnya di elemen 2. Elemen 2 adalah K2 dikali dengan U2. U2 tadi sudah kita dapatkan juga. Nah, di elemen 2 itu ada beban eksternal P. Ya, maka akibat bebannya di B-nya dapat tadi eh, 1/8 PL dan di C dapat min 1/8 PL. Kebalikan dari internal ya. Karena internal itu melawan eksternal. Kalau tidak ada internal itu bisa patah strukturnya. Jadi tujuannya adalah nilainya sama dengan nilai internal, cuman arahnya saja yang berlawanan. Jadi akibat seperti hukum Newton 3 ya, aksi reaksi, ada aksi, aksi sama dengan min reaksi. Jadi kalau internalnya negatif, eksternalnya positif. Kalau internalnya positif, eksternalnya negatif. Nah, ini arahnya saja berlawanan, besar sama ya. Nah, ini kita kalikan, terus sudah kita kalikan ditambah ini ya. Hasilnya adalah ini. Hmm. Dari sini kita dapatkan di ujung B, nah di ujung B akibat elemen elemen kedua ini dia mendapat momen lagi. Nah ini bukan KL ya, ini kita perbaiki, ini P ya. Ini coba dicek lagi ini hasilnya bisa periksa lagi. Ini kan P. Nah ini nanti nilainya adalah momen saja di ujung B. Sedangkan di ujung C nol, tidak ada momen ya, karena di ujung C jadi ternyata akibat beban apa momen eksternalnya tidak ada ternyata ya. Nah, baru sudah kita dapatkan, boleh kita gambarkan free body diagramnya dengan cara seperti apa? Kita gambarkan batangnya dulu, AB, pisah-pisah ya. AB dan ini adalah BC. Tadi kita dapatkan nilai momennya tadi 3/56 ya. Ini untuk yang di A dan 6/56 untuk yang di B. Ini semuanya tergambar ya. Nah, terus di C, di B tadi dapat lagi ya momen sebesar 6/56 tadi ya. 6/56 dan di ujung C itu nol, momennya nol ya. Nah, maka kita gambarkan momennya tadi ya 3/56 ke sini, terus 5/56 ke sini ya, arahnya berlawanan, maka kita tarik garis. Nah, terus batang BC, ini kan A ya. BC tadi 5/56 ya. Ujung C nol ya, kan ini nol ya, kita tarik garis. Nanti kita cari momen maksimum. Nah, cari dulu momen maksimum ya. Cari momen maksimum ketika momen maksimum terjadi ketika gaya lintangnya nol ya kan. Nah, maka kita cari momen maksimumnya di sini. Maka didapat momen maksimumnya adalah 11/56. Maka kita tarik garis ke momen maksimum. Nah, momen maksimum itu terletak di tengah-tengah bentang tadi ya. Karena kan ada beban P di sini ya. Hmm. Maka ini momen maksimum sini kita cari dulu berapa momen maksimumnya. Nah, baru kita tarik garis dari 6/56, kita tarik ke 11/56, baru kita tutup ke C, C-nya 0. Nah, kenapa bentuknya lurus? Karena dia beban terpusat. Kalau dia beban merata, ya itu dia akan parabolik ya, akan melengkung gini. Nah, melengkung. Ini kalau beban merata. Ini karena dia beban terpusat, maka dia lurus saja. Nah, itu untuk momen bidang M. Nah, bagaimana menggambar bidang D? Nah, bidang D atau gaya vertikal ya, beban vertikal, reaksi vertikal, kita namakan seperti itu. Nah, di sini kita ketahui beban P ya tadi ya. Nah, kita dapatkan tadi masing-masingnya adalah 11/28 di sebelah
di C, yang di sini di B adalah 17/28, dan di A adalah 9/56. Jadi kan kita sudah dapatkan dari jawaban kita tadi ya. Mungkin Anda bisa cek lagi. Ya. Nah, dari sini. Nah, ini sudah kita dapatkan dari 11/28. Ini dapat 17/28 ya. Nah, ini 17/28 ditekan, maka dia ini dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Di ujung akibat beban P ini, maka di sini akan mendapat gaya 11/28 P. Sedangkan di ujung B mendapat 17/28 P. Nah, di sini juga mendapat 17/28, di sini juga 17/28 sama ya. Nah, kalau 17 ditambah 11 kan 28, maka 28/28. Ternyata yang lebih besar ya mengalami tekanan vertikal adalah ujung B dibandingkan ujung C ya. Karena ujung C ada perletakan, sedangkan ujung B tidak ada perletakan ya. Dia hanya titik bebas, maka dia mendapat jumlah beban vertikal lebih besar dibandingkan titik C. Karena titik C ada sendi ya, jadi ya, kita katakan. Nah, ini kita dapatkan bidang D-nya seperti ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya bidang N. Nah, bidang N ini lebih mudah dibandingkan menggambar bidang D ya. Kita cuma menggambarkan saja pada bidang N ini akibat beban P tadi, maka titik C akan ditekan horizontal 9/26, 9/56 P. Tentu yang di sini juga melawan arah ya, hanya melawan saja dengan arah yang berlawanan, maka 9/56 P, maka di sini juga mendapat 9/56 P. Nah, arah berlawanan. Semuanya sama 9/56. Maka kita cukup menggambarnya ya seperti ini aja, lurus ya. Sini tambah 96. Ini bidang N. Nah, itu ya. Oke, silakan jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ini coba PR-nya ini dihitung lagi. Nah ya, dihitung lagi ini karena hitungannya belum tentu benar ya. Coba dicari lagi, benar nggak hitungan 17/28, benar nggak 9/56. Anda kan sudah belajar di statika, statis tertentu ya. Dasar satu. Nggak mungkin saya ulang lagi ya. Oke, oke ada pertanyaan untuk portal? Ya. Jadi secara prinsip dasar pengerjaan portal itu sama percis ya dengan balok lurus kemarin. Jadi eh, lebih mudah jika kita menggunakan matrik kekakuannya 2 kali 2. Ya. Tapi kalau dia 3 kali 3 itu lebih panjang pengerjaannya dan itu akan lebih ribet menentukan inverse-nya ya. Kuncinya di inverse saja. Kalau inverse-nya sudah ketemu ya gampang ya. Cukup kita ikuti saja alurnya itu akan ketemu hasilnya. Nah, ini untuk portal ya. Nah, kita lihat contoh kedua ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Contoh kedua ini ujung C tapi diberikan roll. Ya, diberikan roll. Berarti kalau roll kita tahu dia hanya menahan satu ya. Menahan satu itu beban vertikal saja. Nah, dia masih ada lepas ini beban horizontalnya. Maka roll ini tentu sini ada satu lagi ya. Nah, kita lihat itu kita hitung ujung A ini adalah sendi, ini tidak ada beban, maka ujung A ini semuanya adalah ujung A semuanya adalah nol ya. Sedangkan ujung B itu ada horizontal, akibat sini ada roll ya, tidak ditahan ya horizontalnya, tidak ditahan, dan juga ada momen. Nah, kalau di ujung C itu ada momen, ya, ada momen. Nah, dari sini kita ketahui, ya, kenapa sini tidak ada vertikal? Nah, karena sini jepit, ya, jepit nih, maka di vertikalnya ditahan jepit ya. Tidak terjadi vertikal, ya cuma hanya horizontal dan momen saja karena di sini. Maka dovnya adalah dua ya. Ini adalah satu vertikal, horizontal dan satu momen, dan sini ada momen. Nah di sini roll di sini apakah dia tidak ada horizontal? Nah gitu ya. Yang horizontalnya itu yang ini. Nah ya, ini kan cuma dipindah aja letaknya dipindah saja. Jadi dovnya tiga ya, dovnya tiga.
Kalau kita lebih mudah lagi, kalau kita abaikan deformasi aksial, nah kan cuma dovnya dua ya. Nah ini dianggap deformasi aksialnya itu tidak diabaikan. Nah ini vertikalnya aja ini nol ya, vertikal sini nol, sini juga vertikal sama dengan nol, sini juga ada horizontal ya, horizontalnya ini tadi ya, yang nomor satu, nomor dua itu adalah momen di B dan nomor tiga adalah momen di C. Ada tiga dov. Nah kalau dia tiga dov maka dia matriknya tiga kali tiga. Nah kerjakan dengan cara yang sama ya untuk elemen pertama kita cek lagi elemen pertama tadi adalah 0012 ya 0012 maka sini kita berikan 0012 00 maka dapatlah sini matriksnya ya yang ini kita pakai ya untuk yang pertama terus yang kedua 12 ya 1203 nah 120 ini salah ya ini salah 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 apa nama salah masukin ya mungkin saya salah screenshot saya perbaiki. Jadi untuk K2-nya disesuaikan ya dengan cara yang tadi. Ini saya ganti ya. Ini untuk elemen 2 1203 1203 maka 12 ini nah 03 adalah satu nih ini ya. Ini dan ini ya. Ini juga masuk. Nah, ini juga masuk ya nih. Nah, ini juga masuk ya. Nah, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Karena dia matinya tiga kali tiga ya, maka sembilan ya. Sembilan. Maka ini untuk elemen dua, ini matriksnya ini kan kalau dia ini kan cuma dua, ini maka tambahin aja nolnya ya sini ya. Ini untuk elemen satu. Nah, untuk K2-nya adalah, nah masukin semua ini, masukin ini. Nah, diurutin ke sini ya. Jadi dia ada sembilan. Nah, ada sembilan ya. Sembilan matriksnya. Tinggal kita salin saja. Nah, ini. Nah, sudah kita dapatkan K1, K2, kita jumlah ya. Kita jumlah. Nah, ini keliru ini. Keliru. Perbaiki ini. Nah, ini dijumlahkan maka dapat nilai KS. Nah, ini anggaplah ini ya. Anggaplah ini saya perbaiki. Nah, terus baru kita tentukan KS sudah dapat ya. Cari nilai PS. Nah, untuk menentukan PS tadi saya sudah sampaikan. Nah, PS ya, kita hitung per elemen. Untuk balok AB itu tidak ada PS-nya, yang ada hanya balok PC. Ya, karena dia dibebankan eh, di tengah bentang, maka tadi kita dapatkan tadi sebelah sini adalah seperdelapan PL ya. Nah, min seperdelapan PL dan satu lagi adalah seperdelapan PL. Nah, sedangkan horizontalnya nol ya, karena dia bebannya cuma ditekan vertikal ya, maka dia ditekan vertikal hanya ada beban yang vertikal saja. Tapi kalau vertikalnya ditahan oleh jepit, maka hanya ada momennya. Nah, ini nilai matris inverse-nya ya. Jadi langsung jadi inverse. Ya, sebenarnya ini kita cari inverse-nya dulu. Ini sudah langsung jadi hasilnya adalah ini ya. Nah, baru kita kalikan dengan PS, maka didapatkanlah nilai deformasi struktur. Ini adalah di B, ini adalah di B juga, tapi ini adalah momen, ya ini adalah horizontal tadi, dan ini adalah momen di C, ya momen di C. Nah, kita sudah dapatkan, baru kita cari nilai U1 dan U2. Nah, U1, ini U1 ini 3 kali 3 ya. U1 bolehlah kita cari sini U11, U12, U13, U13. Maka sini pada balok ini adalah ujung A dan ini adalah ujung B ya. Nah, ujung A itu tidak ada sama sekali karena kan tidak ada gaya horizontal, tidak ada vertikal karena jepit tadi ya. Nah, ini adalah horizontal di B dan ini adalah momen di B, sedangkan di ujung 2 itu ada eh, horizontal di B dan ini kan BC ini salah nih ya. Perbaiki lagi. Ini salah ini. Maka ini adalah U21, U22, U23, U24. Nah,
Maka ini kita perbaiki. Nah, di ujung B tadi adalah min 3/128 ya. PL. Nah, ini yang ini nih. Ini salin sini ya. Nah, itu ada lagi satu lagi momen ya. U22 adalah ini. Nah, masukin di sini. Dan ini nol. Nah, baru masukin yang C-nya. C-nya adalah yang tadi ya. Nah, C-nya tadi adalah yang ini. 7/128 ini. Nah, ini C-nya. Ini pindahkan ke yang sini. Nah, ya. Nah, ini udah dapat U2-nya. Nah, baru kita dapat U2, kita cari P1 dan P2. Nah, ini adalah nilai K. Ini juga salah, ini bukan 4 kali 4, 3 kali 3 ya. Ini 3 kali 3. Kita perbaiki nanti ya. Kalau dia tadi, kalau dia, oh yang betul, ini kalau dia mencarinya P, itu kan carinya adalah eh, titiknya tadi apa? Horizontal momen ya, horizontal momen maka 1, 2, 3, 4. Oke. Karena kan batang satu tadi seperti ini saya ulangi. Nah, ini ada momen ya, ini ada vertikal, sini ada juga momen, ini ada vertikal, ini ujung A, ini ada ujung B, maka ini adalah 0, 0 ya. Ini ada 1, 2. 1, 2 maka boleh 0, 0, 1, 2 maka kita boleh seperti ini boleh ya. Boleh seperti ini. Nanti dikalikan kepada matriks eh, U ya, U1. Ini adalah K, S dikali dengan U, ditambah dengan P reaksi. Nah, P reaksi luar ya, PR1. Nah, untuk balok eh, 1 atau balok AB itu tidak ada reaksi luar karena dia tidak dibebani ya. Yang ada pada balok BC, maka ini kita kalikan secara matriks ditambah dengan PR1-nya, maka didapatlah nilai dari setiap titik. Nah, ini adalah nilai dari momen ya. Ini kita lihat momen semua ini ya. Ini momen di B, ya, ini juga momen di B. Nah, ini kita lihat sini, sorry, ini A, ya, ini B. A ini ya, AB. Nah, terus kita cari lagi elemen 2 dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, biar nggak bingung, ini diganti yang dengan matriks tadi ya. Dikali dengan U2. Nah, dikali dengan U2, ditambahkan dengan PR2. Nah, karena balok kedua ini dia ada ini. Ya, kita balik sini lagi. Nah, dia ada P di sini, ya. Nah, ini yang mempengaruhi nilai PR-nya. Nilai PR-nya itu adalah reaksi luar nih. Sehingga untuk PR2-nya sini ada. Ya, ini PR2-nya. Berlawanan dengan internal. Tadi kan sudah saya katakan internal ada min 1/8. Kalau ini jadi 1/8 positif. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, itu. Jadi kita kalikan dengan U2 dan KS ya. K K2 ya. K2 kali U2 tambah dengan PR2. Sini hasilnya hanya juga adalah hanya momen saja. Nah, baru kita gambarkan dengan cara yang sama tadi, kita dapatkan hasil bidang M, bidang D, dan bidang N. Ya. Nah, ini untuk contoh yang susunannya sudah berupa gerbang ya. Yang dari cuma berdua ini ada 3 batang ya. EI, EI, dan 2 EI. Ini beda-beda jenisnya. Nah, yang AB sama, di CD sama, tapi BC beda, 2 EI. 2 ini jenisnya beda nih. Nah, ini contohnya yang ketiga. Nah, nah sekarang itu saja dulu mungkin kita jelaskan yang ketiga, soal contoh ketiga nggak usah ya. Contoh ketiga ini nanti Anda bisa pelajari dengan cara sama. Caranya sama persis, jadi nggak usah saya ulangi lagi. Mungkin Anda tinggal mencari saja nilai deformasinya aja, DOF-nya berapa. Nah, DOF-nya ini 3 nih kan sudah sama saja nih. Cuma beda bentuk strukturnya saja. Yang penting Anda paham dulu. Ya. Jauh-jauh saya sampaikan, nanti masih belum paham, itu agak repot ya. Ada pertanyaan untuk portal ini? Dari mana ini? Satu-satu ya. Tidak ada? Bingung, Tidak, Pak. Pak.
Nah, kalau gitu nanti saya akan buat satu soal untuk Anda kerjakan ya, latihan ya. Dikumpulkan mungkin besok sampai jam 9 malam lah ya. Untuk portal ya, untuk isi portal biar ngerti. Oke, saya stop share dulu.